Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 553. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Para tua itu bergema dalam kemarahan. Transformasi. Seketika itu aura aneh tiba-tiba melonjak dari tubuh Peng Xiaoyu, dan itu langsung menahan sebagian dari energi pedang yang menakutkan itu. Seketika energi pedang itu langsung memborbardir, menyebabkan Peng Xiaoyu terluka sangat parah, tetapi dia tidak mati. Selanjutnya sosok Peng Xiaoyu berkedip dan dia langsung berubah menjadi bayangan gelap. Tiba-tiba muncul di atas alun-alun. Dia mendesak cakram hitam. Segera aura cakram hitam meroket, dan itu langsung meledakkan susunan besar. Sebuah celah muncul di susunan besar. Saat ini Peng Xiaoyu penuh dengan kabut abu-abu. Dia bergegas keluar dari celah itu dan panik, mencoba melarikan diri dari sini. "Yah, kamu tidak mati." Qin Chen mengerutkan kening. Tak disangka di saat genting, ahli kuno itu masih bisa melakukan teknik rahasia semacam itu. Pedang karat misterius di tangan Qin Chen melonjak. Energi pedang tak terbatas meledak seperti tornado, langsung menghalangi jalan kabur Peng Xiaoyu. Peng Xiaoyu mendesak cakram hitam dan itu langsung memblokir serangan Qin Chen. Tetapi akibat serangan itu, Peng Xiaoyu kembali menyemburkan darah. Tetapi dia mengabaikannya dan berlari dengan cepat. Sebelum akhirnya dia menghilang dari pandangan semua orang. Kaisar Xuan Yuan melarikan diri. Saat ini semua orang bereaksi. Semua orang yang ada di sana melihat pemandangan ini dengan kaget. Apa yang mereka lihat? Qin Chen benar-benar mengusir Kaisar Agung Xuan Yuan. Tidak ada yang berani meremehkan Kaisar Xuan Yuan. Kekuatan yang menakutkan yang ditampilkan oleh Kaisar Xuan Yuan sebelumnya pasti bisa membunuh mereka dengan mudah. Tetapi bahkan master seperti itu terluka parah di bawah serangan Qin Chen, dan bahkan hampir jatuh, tetapi dia berhasil melarikan diri. Meskipun Qin Chen juga terluka, sebagai perbandingan, dia jauh lebih baik daripada Peng Xiaoyu. Setiap orang memiliki perasaan samar bahwa era baru akan datang. Nah, Qin Chen, harta itu jelas merupakan harta suci. Dan pada saat ini, ahli kuno itu membakar asal-usul jiwanya. "Saya khawatir sekarang jiwanya telah banyak terluka," kata Lao Yuan. Dia berkata dengan tergesa-gesa di dalam cakram Gyo Qian Kun. Harta suci. Mata Qin Chen memadat. Meskipun ahli kuno yang ada di tubuh Peng Xiaoyu itu tidak diketahui asal-usulnya, tetapi tidak diragukan lagi, dia adalah seorang guru suci. Jika dia dibiarkan melarikan diri, itu pasti akan menjadi bencana besar di masa depan. Ilmu pedang. Mata Qin Chen memadat. Dia dengan marah mendesak pedang karat misterius dan mengunci pihak lain. Ini adalah teknik rahasia yang dikuasai Qin Chen di kehidupan sebelumnya. Itu dibudidayakan secara ekstrim, dapat menembus gampang yang tak ada habisnya. Itu dapat mengunci orang sejauh ribuan mil. Cahaya pedang itu menembus kehampaan dan langsung menyapu ke arah Peng Xiaoyu yang telah melarikan diri. Namun dia telah dikunci oleh pedang karat. Cahaya pedang terus menyapu dari kejauhan dan mengejar ke arah Peng Xiaoyu. Saat ini Peng Xiaoyu yang melarikan diri ribuan mil jauhnya, dia juga menyadari bahwa dia telah dikunci. Dan saat ini kekuatan penguncian itu telah menyapu ke arahnya. Apa? Ahli kuno itu sangat marah. Dia sekali lagi mendesak kekuatan jiwanya dan juga cakram hitam. Kedua kekuatan itu bertabrakan. Duar. Gelombang kejut yang mengerikan mengguncang Peng Xiaoyu hingga dia batuk darah lagi berulang kali. Namun dia akhirnya berhasil memblokirnya, tetapi dia kembali terluka. Peng Xiaoyu kemudian membakar esensi darahnya. Dia meraung dan panik. Dan dengan bantuan dari ahli kuno itu, dia melarikan diri dengan kecepatan yang lebih cepat. Pada dasarnya, jika dia tetap tinggal di tanah suci darah, dia pasti tidak akan bisa lolos dari kematian. "Qin Chen, kamu bahkan tidak mati. Saya tidak peduli bagaimana kamu bisa bertahan. Saat aku berhasil melarikan diri dan kembali, aku akan membunuhmu lagi," kata Peng Xiaoyu. Dia merasakan ketakutan di dalam hatinya. Dan pada saat yang sama dia merasakan penghinaan dan kebencian yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pada saat ini hal pertama yang perlu dia lakukan adalah memberitahu Sang Guan Xing'er tentang rahasia ini. Jika Sang Guan Xing'er mengetahui rahasia ini, akan seperti apa dia? Namun pada saat ini pedang karat misterius itu menembus udara lagi, menebas berulang kali. Peng Xiaoyu menjerit kesakitan lagi, dia menyemburkan darah lagi. Hatinya ketakutan. Dia sudah melarikan diri sejauh ini, tetapi ilmu pedang ini masih bisa melacaknya. Betapa menakutkan itu. Di sisi lain ahli kuno itu bahkan lebih marah dari Peng Xiaoyu. Sebagai mantan ahli di ranah alam suci, dia begitu agung di zaman kuno. Kapan dia begitu dipermalukan oleh seorang junior? Penghinaan dan kemarahan di hatinya tidak bisa ditekan. Tapi dia jelas tahu situasinya. Pada saat kritis ini, dia berteriak dengan marah. Tubuhnya meletus dengan aura yang menakutkan. Seketika itu kecepatannya meroket lagi, dan dia terus melarikan diri. Bahkan Peng Xiaoyu lolos, kata Qin Chen, wajahnya sangat jelek. Pu Qiankun, dia berteriak dengan rendah kepada Pu Qiankun. Kemudian Qin Chen mengguncang sosoknya dan tiba-tiba bergegas menuju Yan Licheng. Qin Chen kemudian menebas, cahaya pedang langsung melesat menuju ke arah kepala Yan Licheng. Di samping, Pu Qiankun juga mengerti maksud Qin Chen. Dia segera bergegas ke depan, teknik garis keturunan langsung dirilis. Seketika cahaya mengerikan dari teknik garis keturunan itu menyapu ke arah Yan Licheng. Qin Chen dan Pu Qiankun keduanya benar-benar melayangkan serangan kepada Yan Licheng secara bersamaan. Menghadapi serangan dari keduanya, Yan Licheng ketakutan dan geram. Sebuah token hitam muncul di tangannya dan itu langsung didesak. Seketika kekuatan tak terlihat langsung menutupi Yan Licheng. Sesaat berikutnya, cahaya pedang Qin Chen menghantam Yan Licheng. Dan hanya ledakan yang terdengar. Yan Licheng langsung dibelah. Dan serangan Pu Qiankun juga jatuh dan itu langsung meledak. Duar, tubuh Yan Licheng langsung diledakkan dan dia berubah menjadi abu, menghilang sedikit demi sedikit. Apa? Yan Licheng sudah mati? Semua orang yang hadir di sana terkejut. Yan Licheng yang telah bertarung melawan Pu Qiankun selama ratusan ronde sebelumnya, tewas dalam satu gerakan. Salah. Tetapi beberapa orang yang bermata tajam dapat melihat bahwa meskipun Yan Licheng diledakkan, dia tidak memiliki vitalitas dan dia sepertinya meledakkan benda mati. Token pengganti, kata Qin Chen, dia menus dingin. Dia mengerti bahwa yang diledakkan itu bukanlah Yan Licheng, tetapi melainkan hanya sebuah token pengganti. Setelah melihat adegan di mana Qin Chen terluka parah dengan Peng Xiaoyu sebelumnya, Yan Licheng telah merencanakan untuk melarikan diri, dan tanpa ragu dia langsung mengaktifkan token pengganti. Namun token pengganti juga bukanlah jawaban. Meskipun Yan Licheng telah menghilang, dia pasti masih berada di dekat ibu kota suci dan tidak dapat melarikan diri terlalu jauh. Pu Qiankun, aku akan menyerahkan urusan di sini padamu, kata Qin Chen. Qin Chen, apakah kamu ingin mengejar dan membunuh Kaisar Xuanyuan Peng Xiaoyu? Kata Pu Qiankun, dia memahami pikiran Qin Chen. Kaisar Xuanyuan itu harus mati. Tidak mungkin tuan muda ini akan membiarkannya melarikan diri hidup-hidup. Aku akan menyerahkan urusan di sini padamu, kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, tubuh Qin Chen berubah menjadi cahaya guntur. Dan segera cahaya guntur itu melintas di alun-alun, dan Qin Chen telah menghilang. Apa? Kecepatan macam apa ini? Orang-orang di sana yang melihat Qin Chen menghilang menghirup udara dingin. Kecepatan yang ditunjukkan oleh Qin Chen benar-benar menakjubkan. Dengan kekuatan dan kecepatan Qin Chen, serta Lao Yuan dan juga kucing hitam besar di dalam cakram Gyo Qiankun, mereka seharusnya tidak masalah. Pu Qiankun menghela napas lega. Dia adalah orang yang paling mengenal Qin Chen. Dia mungkin tahu beberapa kartu truk Qin Chen. Dia percaya bahwa meskipun Qin Chen tidak dapat membunuh Peng Xiaoyu, seharusnya tidak akan ada kecelakaan. Saat ini di lautan darah terlihat cahaya guntur melintas. Itu adalah Qin Chen. Dia menelusuri jejak yang tertinggal oleh Peng Xiaoyu dan mengejar dengan cepat. Pada saat ini di suatu tempat di lautan darah, sesosok tiba-tiba berhenti. Sosok ini adalah Peng Xiaoyu. Dia dipenuhi dengan bekas luka dan terengah-engah. Kemudian buah yang mekar dengan napas yang mengerikan dengan cepat muncul di tangannya. Dia menelannya dalam satu gigitan. Dan pada saat yang sama, pil penyembuhan tingkat 9 muncul di tangannya.
dan dia juga langsung menelannya. Dengan konsumsi buah dan pil penyembuhan, tubuh terluka Peng Xiaoyu akhirnya sedikit pulih. Tetapi masih ada kekuatan menakutkan di tubuhnya yang terus-menerus menghapus esensi aslinya dan tidak membiarkan tubuhnya sembuh sama sekali. Harta macam apa pedang itu? Ahli kuno di tubuh Peng Xiaoyu sangat ketakutan. Dia bisa merasakan bahwa ada kekuatan yang sangat menakutkan yang terkandung dalam pedang karat misterius. Dan kekuatan ini bahkan dapat mengancamnya. Jika bukan karena pedang itu tidak akan mudah untuk menyakitinya. Bagaimana mungkin puncak tahap air Martial Emperor bisa memiliki harta yang begitu menakutkan? Kata ahli kuno itu. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa hidup? Tidak mungkin. Pada saat ini Peng Xiaoyu masih bergumam pada dirinya sendiri. Dan ada jejak ketakutan dan juga bergetar yang tak ada habisnya. Siapa orang itu dan mengapa kamu begitu takut? Kata ahli kuno itu. Dia berkata kepada Peng Xiaoyu. Dia tidak menyangka Peng Xiaoyu akan memiliki lawan seperti itu. Dia belum pernah mendengarnya. Aku dulu. Peng Xiaoyu baru saja akan mengatakan sesuatu. Tetapi tiba-tiba aura menakutkan menyapu dari kejauhan. Dan aura itu langsung ditangkap oleh ahli kuno. Tidak, anak itu telah mengikuti kita. Kata ahli kuno itu. Ada kemarahan yang tak ada habisnya dalam suaranya. Itu terlalu berlebihan. Pihak lain melukainya dengan serius. Dan bahkan sekarang melacaknya. Itu jelas untuk membunuhnya. Apakah Qin Chen mengikuti kita? Kata Peng Xiaoyu. Suaranya penuh kepanikan. Dan ini adalah kali pertamanya dia mendengar ahli kuno di tubuhnya itu merasakan kepanikan. Tetapi pada saat ini dia tidak bisa terlalu peduli. Meskipun lukanya belum sembuh, dia segera mendesak kekuatan jiwanya lagi dan melarikan diri dengan panik. Saat ini Qin Chen mungkin tidak bisa mengejar Peng Xiaoyu, akan tetapi di tanah sihir kuno, dia telah merasakan jejak guntur yang sebenarnya. Dan dia bisa berubah menjadi guntur. Begitu dia menjelma menjadi guntur, ditambah dengan bantuan Lao Yuan. Di atas kecepatan itu, dia sangat yakin bisa mengejar Peng Xiaoyu. Qin Chen menggunakan teknik pelacakan untuk melacak dengan cepat dan terus mengejar Peng Xiaoyu. Saat ini ribuan mil di depan Qin Chen, ahli kuno itu sangat ketakutan. Dia bisa merasakan bahwa dia telah dikunci oleh Qin Chen dan lawan mengejarnya tanpa henti. Sial, dia berpikir bahwa dia telah melarikan diri sejak awal. Tetapi Qin Chen menolak untuk melepaskannya. Dia masih mengejarnya seperti orang gila, yang membuatnya merasa lebih marah dari sebelumnya. Hanya seorang junior. Apakah menurutmu kamu bisa mengikuti orang tua ini dengan kecepatan cepatmu itu? Kata ahli kuno itu. Dia memiliki wajah yang mengerikan. Dia bisa merasakan kecepatan menakutkan dari Qin Chen. Tetapi dia memiliki banyak pengalaman. Dia sangat percaya diri kepada pengalamannya itu. Oleh karena itu dia mulai secara sadar membuat beberapa rintangan. Bahkan memasang beberapa jebakan. Mencoba membingungkan Qin Chen. Tetapi sesaat kemudian ahli kuno itu segera tahu bahwa itu hanyalah sia-sia. Berbagai jebakan telah dia perlihatkan. Dan bahkan metode rahasia. Tetapi semua itu gagal. Tidak hanya lawan terus mengejar, tetapi juga dia dikejar semakin dekat. Peng Xiaoyu, siapa orang yang kamu sakiti? Kata ahli kuno itu. Dia menjadi sedikit cemas dan meraung marah. Dia sekarang terluka parah dan jiwanya terluka. Jika ini terus berlanjut, dia hanya akan menjadi semakin lemah. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.